Oke baik, jumpa lagi teman-teman di video kita kali ini. Kita kedatangan HP Oppo ya. Oppo A54. Ya, di sini serinya kalian kalau bingung cukup cari saja serinya di googling saja ya. Untuk membukanya kita lepas dulu back covernya. Ya, dengan cara dipanaskan seperti ini ya teman-teman. Untuk suhu yang saya pakai biasanya antara 150 sampai 200 saja cukup ya. Saya biasanya pakai di antara itu ya, antara 150, 180 atau 200. Cukup hangatkan seperti ini teman-teman agar lemnya sedikit lebih mudah untuk dikelupas, karena biasanya untuk handphone yang belum dibuka itu agak susah ya untuk dikelupas lemnya ya. Kita gunakan pengungkit ya, pengungkit dari bahan seperti ini atau mungkin dari bahan plastik juga bisa teman-teman, lebih bagus malah ya. Seperti ini kita buka sedikit demi sedikit ya, harus berhati-hati karena ini biasanya lemnya cukup susah ya untuk dikelupas ya, karena baru ya. Kita tambahkan sedikit suhunya. Oke, kita panaskan, kita buka pelan-pelan seperti ini ya. Memang agak susah ya teman-teman ya, kita harus hati-hati ya. Saya percepat saja videonya agar lebih mempersingkat durasi video. Yang penting teman-teman paham gitu ya cara mengelupasnya ya. Perlu hati-hati teman-teman karena kita harus antisipasi ada fleksibel di dalamnya. Pastikan jangan sampai melukai fleksibel, apalagi sampai merobeknya ya. Oke, pelan-pelan saja seperti ini teman-teman. Jika dirasa susah, kalian cukup tambahkan solder uap lagi, jadi agar lebih hangat gitu ya. Jangan terlalu panas karena akan merusak back covernya teman-teman. Saya pernah merusak back cover dengan suhu yang terlalu tinggi, lebih dari 200, dan itu sangat konyol sekali. Kita nama baik kita ya dipertaruhkan di servis HP seperti ini. Oke, pelan-pelan saja, sabar, yang penting berhasil teman-teman. Di sini videonya saya percepat agar teman-teman tidak bosan ya untuk menunggu. Yang pasti intinya saja bisa didapat dan dipelajari bersama. Nah, ini yang saya maksud ya teman-teman ya. Di belakang handphone ini terdapat fleksibel semacam ini ya. Ini yang harus kita jaga. Di sini kebetulan untuk A54 itu ada fleksibel ya, di sebelah sini ya. Itu fleksibel mengarah ke sensor sidik jari yang ada di samping, yang sekaligus berfungsi sebagai tombol power untuk penyalakan. Oke, selanjutnya kita bongkar saja. Kita lepaskan baut-bautnya. Saya percepat lagi videonya. Ya, cukup kalian lepaskan bautnya satu persatu, dan memang untuk HP-HP dengan jenis seperti ini sangat banyak sekali bautnya ya. Ini tentunya menjadi pekerjaan yang lumayan buat kita, tapi nggak masalah. Ini juga semakin membuat handphone menjadi lebih aman ya. Oke, setelah semuanya dilepas, semua bautnya dilepas, kita tinggal melepas bagian framenya ya. Cukup dicongkel sedikit. Sekali lagi, hati-hati buat teman-teman yang baru bongkar-bongkar ataupun mungkin sudah lama juga tetap harus hati-hati ya teman-teman. Ya, kadang seperti ini kita lupa untuk melepas SIM tray-nya ya. Jadi jangankan yang baru, yang lama saja kadang lupa ya teman-teman. Ya, saya kebetulan baru juga di dunia servis seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat tips triknya, walaupun hanya sekedar bongkar pasang LCD, tapi sedikit rahasia yang jarang diungkap. Teknik-tekniknya, tips triknya saya akan coba share sesuai dengan yang saya ketahui. Baik, seperti ini.
Ya, ini adalah bagian fleksibelnya yang harus kita copot terlebih dahulu. Jangan sampai sobek lagi-lagi ya, jangan sampai sobek. Ya, ini untuk fleksibelnya juga kita harus lepas semuanya. Kalau bisa pakai tangan, nggak bisa pakai tangan, pakai pengungkit. Utamakan untuk pengungkitnya yang berbahan plastik, jadi untuk menghindari konsleting walaupun konsleting ringan dari baterai ya. Kita lepas baterainya seperti ini. Kalau untuk Oppo dan Realme itu biasanya ada plastiknya ya, itu mempermudah. Nah, ini plastiknya salah satunya, itu untuk mempermudah pengelupasan baterai. Nah, di sini juga ada fleksibel yang teman-teman harus hati-hati. Oke, setelah kita dapat LCD-nya, kita lanjut pasang ya. Jadi tadi saya skip dulu untuk mencari LCD-nya. Nah, ini adalah fleksibel LCD-nya. Kalau ini kita copot nggak apa-apa. Oke. Ya, ini kelupas teman-teman. Sama seperti kita mau ngelupas back cover, kita harus panaskan dulu karena lemnya ini lagi-lagi lemnya ya yang jadi hambat. Lem bawaan itu biasanya cukup solid, cukup keras ya, kita harus sedikit panaskan dan kita bongkar atau kita copot LCD lamanya ya. Kalau untuk pencopotan LCD lama nggak apa-apa, jangan ragu-ragu, pecah pun tidak masalah karena memang LCD sudah pecah ya, sudah rusak. Tapi harus berhati-hati teman-teman, jangan sampai tergores tangannya ya, karena beberapa rekan saya kadang ada yang sampai terluka ya, tangannya sampai berdarah seperti itu ya. Utamakan keselamatan dan kesehatan ya. Oke, sudah terkelupas teman-teman LCD-nya. Iya, seperti ini ya, masih banyak sisa-sisa lemnya. Kita harus bersihkan sisa-sisa lemnya di sini ya. Di sini saya akan bersihkan sisa lemnya dengan menggunakan cairan tambahan ya, cairan sakti. Apalagi kalau bukan minyak kayu putih. Saya tidak sebutkan mereknya teman-teman. Oke, kita oles saja minyak kayu putih untuk mempermudah pengelupasan. Nah, setelah dioles minyak kayu putih, teman-teman bisa kelupas lemnya dengan pengungkit yang mungkin agak sedikit persegi atau ya insting saja untuk mengelupas yang lebih mudah dengan menggunakan tool apa bebas ya. Setelah diberi cairan minyak kayu putih tentunya akan lebih mudah ya, lebih tidak keras gitu ya untuk mengelupasnya. Tapi ya harus telaten ya, satu-satu, pelan-pelan dan bertahap, namanya juga kerja ya teman-teman. Gak ada kerja yang enak, semuanya beresiko, semuanya harus dikerjain seperti itu. Ya, kita kelupas satu persatu. Saya percepat videonya kembali agar tidak bosan ya. Di sini saya kelupas dengan alat seadanya dan berganti-ganti ya. Tadi saya pakai pengungkit, sekarang saya pakai pincat. Untuk yang kecil-kecil ya kalian bisa improve sendiri dengan apa ya. Oke, saya kelupas satu persatu. Pastikan untuk kamera di handphone ini kan dia muncul di sudut ya, maksudnya tidak ada halangan. Nah, kalian harus amankan itu, jangan sampai terkena cairan, terkena kotoran, atau terkena panas apalagi ya, jangan sampai terkena soldernya, jangan sampai terkena blower ya, solder uapnya, itu akan merusak kamera. Hati-hati di situ teman-teman untuk HP-HP semacam ini ya. Oke, kita keluarkan dulu LCD-nya ya, seperti ini.
Biasanya kalau saya sedikit tambahkan lem di sudut-sudut LCD-nya agar lebih ada tambahan perekat ya. Ya, seperti ini, pelan-pelan saja, jangan terlalu banyak, juga jangan usahakan jangan ada sela yang tersisa ya, jadi biar kena. Nah, di frame-nya juga saya tambahkan lem seperti ini, pelan-pelan saja. Saya gunakan lem yang kecil biar lebih mudah, mudah dan hemat gitu. Oke, kita akan coba teman-teman. Saya kelupas satu persatu dan saya masukkan fleksibelnya. Oh, ini baterainya ini agak susah ya, tapi nggak apa-apa, ini saya masukkan dulu ya fleksibelnya ke dalam frame. Usahakan agar pas ya. Seperti ini. Oke, saya taruh dulu, saya tambahkan sesuatu di sini. Oke, di sini saya tambahkan ini ya, double tape kertas. Tujuannya apa? Tujuannya agar antisipasi saja sebetulnya, agar ketika lemnya mungkin suatu saat sudah renggang atau tidak terlalu kencang, masih ada yang menempel di bagian badan daripada LCD-nya dengan frame-nya, yakni melalui double tap ini. Jadi untuk menambah rekatan dari LCD ke frame atau ke badan HP. Jadi untuk tambahan agar lebih maksimal, jadi tidak jatuh ya ketika lemnya mungkin ya, antisipasi saja mungkin kendor atau gimana, atau mungkin sudah tidak rekat atau terkena air atau apa gitu, masih ada yang menempel di bagian badannya. Jadi ini juga bagian dari pelayanan seperti itu ya. Oke, kita paskan dulu sudut-sudutnya, pastikan sudah pas. Hati-hati dalam menekan, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dalam menekan, karena untuk spare part walaupun baru kita juga harus hati-hati. Apalagi sekarang banyak spare part baru yang maaf kualitasnya seringkali mengecewakan pelanggan dan merugikan kita sebagai pemilik dari jasa servis handphone ini ya. Oke, setelah semuanya sudah selesai dirasa menempel, kita pasang ya fleksibelnya seperti ini, dipaskan dulu. Setelah dirasa pas, agak sedikit tekan, hati-hati sekali lagi. Nah, untuk fleksibelnya kita rapihkan seperti ini ya, kita rapihkan. Nantinya fleksibel ini akan kita tindih dengan baterai. Nah, jadi pastikan fleksibelnya akan tertindih dengan baik dan benar seperti itu. Oke, kita tutup dulu mungkin dengan plastik ini. Jadi nanti setelah kita tutup dengan plastik, kita akan tindih lagi dengan baterainya. Biasanya kondisi baterai setelah dikelupas itu tidak rata. Teman-teman bisa meratakan terlebih dahulu. Oke, setelah dirasa terpasang semuanya, kita akan coba dulu nyalakan LCD-nya, apakah berhasil menyala atau tidak. Karena ketika kita sudah baut terlebih dahulu ternyata tidak nyala, kita akan bongkar lagi, repot sekali. Jadi sebelum dipasang baut, kita tes dulu LCD-nya nyala atau tidak. Oke, nyala teman-teman, berhasil ya, setidaknya nyala gitu. Tinggal
nunggu apakah touchscreen atau layar sentuhnya berfungsi. Jadi pada saat pembelian saya biasanya tes dulu ya LCD nya apakah berfungsi atau tidak untuk touchscreen dan tampilannya seperti itu. Oke, kita tunggu. Saya percepat saja karena untuk menyalakan HP ini agak lama, jadi saya percepat. Oke, muncul ya teman-teman ya, dia minta kunci ya, kebetulan kita nggak tahu ya karena ini kan HP milik user ya. Oke, touchscreen sudah berfungsi, layar tampil, semuanya sudah terpasang, tinggal kita pasang frame-nya ya. Kita pasang kembali frame-nya teman-teman. Kita pasang, tapi sebelum kita pasang frame-nya, kita pasang dulu ini ya, sensor sidik jari ya dengan fleksibel ini. Kita pasang seperti ini teman-teman ya, lebih mudah. Hati-hati, pastikan sudah terpasang dengan benar. Hati-hati jangan sampai sobek karena ini fleksibelnya sangat tipis dan kecil sekali teman-teman, hanya saja dia memanjang ya teman-teman. Oke, semuanya kita pasang kembali seperti semula. Iya, setelah terpasang seperti semula, saya akan coba untuk iya di sini berfungsi ya teman-teman ya, untuk layar sentuhnya ya. Oke, yap, mantap teman-teman. Kita tinggal pasang bautnya dan berhasil untuk misi kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.